Ibtu Rudiana sering nangis merasa diperlakukan tak adil. Ibtu Rudiana, ayah kekasih Vina Cirebon sering menangis merasa diperlakukan tidak adil. Ibtu Rudiana merupakan ayah Muhammad Rizky alias Eki. Sedangkan Eki kekasih Vina Cirebon. Eki dan Vina Cirebon tewas diduga dibunuh pada 2016 silam, namun sampai saat ini kasusnya belum juga selesai. Bahkan kasus dugaan pembunuhan Eki dan Vina Cirebon sering diangkat ke media, baik itu televisi. Ibtu Rudiana, ayah Eki kerap menangis saat melihat televisi soal pemberitaan anaknya yang tewas 2016 silam. Ibtu Rudiana curhat selama ini mengaku sedih lantaran diperlakukan tak adil padahal ia juga kehilangan anaknya. Hal itu diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Ito Sumardi saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra di Studio Tribun News, Palmerah, Jakarta, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Jadi dia tuh selama ini menurut Rudiana, dia melihat TV tuh dia sedih, berkali-kali menangis demi Tuhan, dia ngomong gitu. Kenapa? Saya diperlakukan tidak adil, padahal saya kehilangan anak saya. Anak kandung siapa? Apakah orang tua yang mau anaknya meninggal? Kata Ito Sumardi. Ito menyadari bahwa Ibtu Rudiana hanya manusia biasa yang tentunya ingin mencari keadilan dan kepastian dalam tewasnya sang putra. Terlebih, Ibtu Rudiana disebut tak mengenal para terpidana yang telah dihukum sebelumnya. Nah, kalau misalnya itu dibebaskan mungkin buat Rudiana waktu itu udah selesai. Tinggal nyari lagi siapa pelaku utamanya. Pelaku yang sebenarnya siapa? Ucap Ito. Ito menilai, selama ini Rudiana tak banyak bicara di publik karena ia masih polisi aktif. Terlebih, jika Rudiana banyak menyatakan sikap atau pernyataan justru akan dinilai sebagai bentuk pembelaan diri. Sekarang orang bilang kan kenapa Polri kok diam aja, kalau Polri bicara ada kesan membela diri. Tentunya ini kan juga nggak bagus karena kan menyangkut satu orang sedang dinaskan. Rudiana ini kan masih polisi aktif. Orang bilang kenapa Rudiana tidak muncul Rudiana ini polisi aktif. Untuk dia bisa berbicara atau melakukan sesuatu di luar daripada penugasan dia harus dapat izin pimpinan. Dan pimpinan akan menentukan apakah itu urgensinya terhadap tugas dia. Sehingga selama ini tidak muncul, paparnya. Saat ini desakan begitu deras meminta Rudiana agar segera muncul ke publik. Terbaru, Rudiana sempat terekam awak media berziarah ke makam Eki di TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Rudiana mengenakan baju koko berwarna hitam, celana jeans dan memakai kopiah. Rudiana ditemani kuasa hukumnya, Pitra Romadoni. Saya sekarang mendapat dukungan dari Bang Pitra secara sukarela. Tentunya saya ingin menyampaikan sekelumit atau selama ini menjadi pemberitaan, kata Ibtu Rudiana, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, dikutip tribunjakarta.com. Mudah-mudahan semua akan memahami yang saya rasakan, sambungnya. Pitra mengaku merasakan sakit yang dialami Eki saat terjadinya tragedi tersebut. Ia mengatakan Ibtu Rudiana akan berjuang demi Eki. Mencari keadilan untukmu sangat terpukul atas kehilanganmu. Muhammad Rizky Rudiana, adikku, tenanglah kau. Ikhlaskan atas kepergian ini dan kami akan berjuang untukmu sampai akhir hayat keluarga kami, kata Pitra sambil menangis. Ia berharap perjuangannya selaku orang tua dalam menegakkan keadilan membuahkan hasil yang terbaik. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki agar diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas. Eki tenang ya, Mbak sudah 8 tahun ditinggal Eki. Mbak terus berjuang mencari keadilan buat Eki. Tenang ya di sana, ya Allah. Ya Allah ampuni hamba, tenangkan anak hamba di sana. Ampuni dosa ya Allah, ujar Ibtu Rudiana. Kondisi helm pacar Vina Cirebon dibongkar sahabat, tinggal busa saja. Terungkap kondisi helm Eki, kekasih Vina Cirebon, ketika terjadi insiden pembunuhan pada 8 tahun lalu atau tepatnya pada tahun 2016. Adalah sahabat Eki, Franciscus Marbun, yang menyampaikan kondisi helm almarhum saat ditemukan tewas di flyover Talun. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Menurut Franciscus, helm yang dipakai oleh Eki saat kejadian itu mengalami kerusakan parah di bagian depannya. Bahkan ia menyebut helm yang dipakai Eki di akhir hayatnya itu adalah miliknya. Bukan cuma helm, sepatu yang dipakai oleh Eki saat malam kejadian juga milik Franciscus. Sepatu punya saya, helm punya saya. Pinjam sekitar sebulan, kata Franciscus Marbun, dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Diakui Franciscus, dirinya bertukar sepatu dengan Eki sebelum kejadian itu. Saya pakai Vans punya Eki, sepatu saya Nike Air Max warna biru merah jadi barang bukti, kata dia. Bahkan helm miliknya yang dipakai Eki itu juga ternyata dijadikan barang bukti. Franciscus mengaku mendapat kabar soal Eki melalui status BBM. Ia juga mengatakan bahwa pada malam itu dirinya tidak bertemu dengan Eki. Dapat kabar dari anak-anak XTC, ada yang bikin status di BBM, ungkapnya.
Awalnya ia mendapat foto Eki dan Vina saat masih berada di jembatan. Lalu ia mendapat kabar lagi kalau keduanya sudah dibawa ke RSUD Gunung Jati. Dapat kabar Eki sudah dibawa ke kamar mayat, kata dia. Sebagai sahabat, Franciscus pun sempat melihat jasad Eki dengan kondisi yang mengenaskan. Saya masuk ke dalam, sempat nangis, lihat dia dimandiin darahnya masih keluar, tangannya sudah turun, ungkapnya. Franciscus juga sempat mengambil foto helm miliknya yang terakhir dipakai oleh Eki. Menurutnya, helm kit berwarna merah putih itu sudah dalam kondisi rusak bagian depannya. Helm bagian depan pecah, tinggal busa, full darah bagian dalam, katanya sambil memperlihatkan foto helm tersebut. Pecah yang plastiknya, yang kerasnya. Helm belakang cuma lecet doang, ungkap dia lagi. Tak hanya itu, Franciscus juga mengungkap kalau selama kenal dengannya Eki tidak pernah terlibat konflik dengan siapapun. Selama sama saya sih gak pernah tawuran, gak pernah ribut dia, ujarnya. Ia juga mengatakan kalau Eki tak pernah cerita bahwa ia sedang ada masalah. Kalau dia ada masalah pun pasti cerita. Justru pada tahun itu, pamornya Eki yang malah naik, yang dikagumin banyak cewek malah Eki, tandasnya. Sementara itu, pemilik bengkel di sekitar TKP, Oki mengatakan bahwa saat ditemukan posisi Eki masih menggunakan helm. Oki rupanya merupakan saksi yang pertama kali datang di TKP. Kata polisi, ayo gotong, buka helmnya, jelas dia. Kemudian Oki pun membuka tali helm yang dipakai oleh Eki. Saya cuma buka talinya doang pak, ada orang yang bukain helm karena disuruh oleh petugas polsek, terus tangannya kena darah, kata Oki lagi. Terkuak Dede tak ada di TKP Vina Cirebon terbunuh, skenario Rudiana terbongkar. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam, memasuki babak baru setelah seorang saksi mata mengungkap fakta lain. Ya, saksi tersebut yakni Dede. Pria berusia 30 tahun itu mengaku jika pada saat persidangan kasus pembunuhan Vina Cirebon, 8 tahun lalu, ia memberikan kesaksian palsu. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Kesaksian Dede pun menuai sorotan karena membongkar dugaan skenario yang disusun Ibtu Rudiana di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dede sendiri sebelumnya pernah muncul sebagai saksi kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, kekasihnya Eki pada tahun 2016. Bahkan kesaksian Dede tertuang dalam berita acara pemeriksaan, BAP, pihak kepolisian. Dede kini berumur 30 tahun dan sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan. Ia adalah duda setelah cerai dengan sang istri. Dede pun menceritakan pengakuan di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Minggu, tanggal 22 Juli tahun 2024. Dede mengaku bekerja dengan mandornya asal Pati, Jawa Tengah. Proyek apa? Tanya Deddy. Proyek perumahan di BSD Tangerang, jawab Dede. Dede melanjutkan, sebelum jadi kuli bangunan ia pernah bekerja sebagai security selama 3 tahun. Sedangkan Dede, pada saat kejadian pembunuhan Vina, bekerja di tempat cucian kendaraan di Cirebon. Belakangan diketahui, tempat cucian tersebut tidak jauh dari TKP kasus Vina Cirebon di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Dede kala itu bekerja dengan saksi kasus Vina lainnya, AF selama 1 bulan. Kemudian ia membeberkan awal mula mengetahui kejadian pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 malam silam. Saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki, Dede mengaku tidak sedang bekerja karena tidak enak badan. Tidak berangkat kerja, diceritain dari AF besoknya, kata Dede saat ditanya. Dede menyebut, tidak lama setelah kejadian, dirinya diajak AF ke kantor polisi. Diajak setelah terjadi penangkapan para pelaku. Kurang lebih 3 hari, waktunya, lanjut dia. Kala itu, AF menelepon Dede untuk meminta bantuan diantar ke kantor polisi. Dede mengiyakan karena memang dirinya berasal dari Kabupaten Cirebon yang mengetahui wilayah tempat tinggalnya. Singkat cerita, sebelum masuk ke ruangan, terjadi pertemuan singkat antara Dede, AF, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana diketahui adalah Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota sekaligus ayah dari korban Eki. Tiba-tiba diminta jadi saksi.
Dede sempat mengaku bingung diminta Ayap datang ke Polres. Siapa sangka, Dede diminta menjadi saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon meski tidak mengetahui kejadiannya. Kan kita tidak tahu kejadiannya, tanya Dede ke Ayap kala itu. Udah entar ikutin aja, arahan Ibtu Rudiana, jawan Ayap. Dede bersaksi, sebelum memberikan keterangan BAP, dirinya mendapatkan arahan dari Ayap dan Ibtu Rudiana. Dede diminta membuat kesaksian palsu atas kasus Vina Cirebon. Sebelum masuk ke ruangan dibilangin dulu, sama Ayap dan Ibtu Rudiana, kamu bilang saja lagi nongkrong di pinggir warung. Ada orang segerombolan orang nongkrong bawa bambu dan lempar batu ke Vina dan Eki, ucap dia. Di hadapan penyidik, Dede menjawab semua pertanyaan selama kurang lebih 1,5 jam. Mulai dari jam 19 sampai pukul 21. Saya memberikan keterangan, sesuai skenario, kata Dede. Dede lalu meyakinkan Dedi, bahwa ceritanya diminta ikut skenario yang disusun Ayap dan Ibtu Rudiana adalah benar. Kamu diarahin oleh Ayap sama Ibtu Rudiana. Kami bohong dah sama saya? Tanya Dedi. 100% saya benar, tegas Dede.